Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Esti Trisna Ningsih, yang kedua Muhammad Subhan, yang ketiga Yusra Fantani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Pancasila dalam kajian sejarah masa pra sampai pasca kemerdekaan. Yang pertama, Pancasila era kemerdekaan. Era kemerdekaan dimulai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara ilmiah, proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, dari sudut ilmu hukum, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial dan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional. Yang kedua, secara politis ideologi, proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbatas nasib sendiri dalam suatu negara, proklamasi Republik Indonesia. Kemudian tanggal 18 Agustus pada rapat PPKI ditetapkan Undang-Undang 1945 dan Presiden setelah waktunya. Sesudah itu dimulai pergolakan politik dalam negeri seperti berikut. Yang pertama, pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat atau yang sering kita sebut RIS sebagai hasil dari konferensi Meja Bundar atau KMB. Maka ditandatangani suatu persetujuan oleh Ratu Belanda Juliana dan wakil pemerintahan RI di kota Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949. Maka berlaku pula lah secara otomatis persetujuan hasil KMB lainnya dengan konstitusi RIS. Yang kedua, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Berdirinya negara RIS dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi politik yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat pada alinea keempat. Hasil dari KMB, yang pertama, konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat, yaitu 16 negara. Yang kedua, konstitusi RIS menentukan sifat Belanda berdasarkan asas demokrasi liberal, di mana menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah terhadap parlemen. Yang ketiga, Mukadimah RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi pembukaan Undang-Undang 1945 proklamasi kemerdekaan sebagai naskah proklamasi yang terrinci. Yang keempat, sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan. Oleh karena itu, persetujuan 27 Desember 1949 tersebut bukannya penyerahan kedaulatan, melainkan pemulihan kedaulatan atau pengakuan kedaulatan. Pada akhir era ini terjadi pergolakan politik yang tidak berujung. Hal ini yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang kedua, Pancasila masa era pra-kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo di ruang makan. Insinyur Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Said Melik. Isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi
garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perjanjian San Francisco dan Kapitulasi Tokyo itu ialah sumber berdaulat yang memancarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada tahun 1950 muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik melainkan sebuah filsafat sosial. Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik, dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BUPKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama. Pada masa era Orde Lama, keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia sedang dalam keadaan peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Pada masa Orde Lama ini adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama pada sistem kenegaraan. Pada Orde Lama ini, penerapan Pancasila terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, yaitu periode pada tahun 1945 sampai tahun 1950. Pada periode pertama ini, terdapat upaya-upaya pemberontakan yang dilakukan untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Di periode ini terdapat 2 pemberontakan, yaitu pertama, pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan ini dilakukan di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan ini dilakukan dengan tujuan ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis, yang artinya pemberontakan ini akan menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Akan tetapi pemberontakan ini dapat digagalkan. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII dengan tujuan mengganti dasar negara dengan syariat Islam. Akan tetapi pada akhirnya pemberontakan ini dapat digagalkan juga. Di periode kedua, yaitu pada tahun 1950 sampai tahun 1959. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Hal ini dapat dilihat dari penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwa musyawarah mufakat, melainkan pengambilan suara terbanyak atau voting. Dalam periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sedang dipertaruhkan karena adanya pemberontakan, salah satunya yaitu pemberontakan dari Perjuangan Rakyat Semesta atau Parmesta yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksanakannya pemilu pada tahun 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, sehingga Presiden mengeluarkan dekrit Presiden tahun 1959 untuk membubarkan konstituante. Dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang dibuat oleh konstituante tidak berlaku. Dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 kembali berlaku.
Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Pada periode ketiga, yaitu pada tahun 1956 sampai tahun 1965, periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, akan tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Hal itu menyebabkan terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup dan menggabungkan paham nasionalis, agamamis, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Hal ini terbukti dengan adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain. Pada periode ini terjadi pemberontakan kembali oleh PKI pada tanggal 30 September tahun 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini bisa digagalkan dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan Pancasila pada masa Orde Baru, ini Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Era ini dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secara harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sesosok manusia yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Akan tetapi, harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru maupun Orde Lama sebenarnya sama saja, yaitu sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Selain itu, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban Supersemar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima tertinggi ABRI. Kesimpulannya, di masa ini pelaksanaan Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan sebagai senjata politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi, demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Era Reformasi. Pada era reformasi ini, penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Perencanaan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai kehidupan serba bebas. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.
Dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia seperti pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak stabil, dapat memicu terjadinya perpecahan. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan antara sesama warga saat ini. Cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, selain tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, serta berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Keadaan ini, sadar atau tidak sadar, terbuka kemungkinan bangsa kita akan berpaling dari Pancasila dan mencoba membangun masa depan dengan diilhami suatu pandangan hidup atau dasar negara lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya, kami mohon maaf.